adik-adik, welcome to Kids Church Online. Perkenalkan, nama kakak Kak Kesya. Udah pada siap belum nih buat ibadah? Kalau udah, jangan makan, minum, atau main dulu ya. Ajak juga papa, mama, adik, kakaknya buat ibadah bareng-bareng. Yuk sekarang kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk Tuhan. Bible Fact minggu ini, Yesus dan perempuan yang berzina adalah catatan peristiwa terkenal yang terdapat pada Injil Yohanes dalam bagian perjanjian baru di Alkitab, yaitu Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11. Merupakan kisah konfrontasi antara Yesus Kristus dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengenai persoalan apakah seorang perempuan yang kedapatan berzina harus dihukum mati dengan dilempari batu atau tidak. Yesus membuat orang-orang itu menjadi malu dan satu persatu pergi tanpa melaksanakan penghukuman. Yesus pun membiarkan perempuan itu untuk pergi tanpa dihukum dengan pesan untuk jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Penasaran lebih dalam lagi? Yuk ikutin ibadahnya sampai akhir ya adik-adik. Sekarang mari bangkit berdiri dan kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin beribadah Tuhan. Tuhan berkati agar ibadah kami bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kakak apa kabar? Luar biasa juga Kak. Amin. Adik-adik di rumah apa kabar? Semuanya sehat? Kakak percaya kalian dalam keadaan sehat, Amin. dalam keadaan semangat untuk memuji, menyembah Tuhan. Ya. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu ya. Yuk sekarang lipat tangannya, duduk yang manis. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Angkat tangannya dua-dua sama kakak yuk. Tutup matanya, kita berdoa ya adik-adik ya. Ikuti kakak berdoa dari sini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa beribadah di rumah. Tuhan Yesus, pimpin ya ibadah kami hari ini agar Engkau disenangkan atas ibadah kami. Berikan kami semangat dalam memuji, menyembah namamu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kakak undang kalian untuk bangkit berdiri sama kakak yuk. Bangkit berdiri. Ayo yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau nyanyi hati yang gembira. Yuk, tepuk tangan dulu sama kakak yuk. Kasih senyum yang baik buat Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyi hati yang gembira. Kalau hati yang gembira itu terpancar dari apa Kak? Dari senyuman ya Kak. Dari senyumannya, pinter. Sama-sama ya, yuk. Hati yang gembira. Pegang hatimu nak. Adalah obat. Seperti obat. Hati yang senang. Tapi semangat yang patah. Keringkan tulang. Hati yang gembira. Lebih semangat lagi adik-adik ya. Tuhan Yuk, senang. katakan hati yang gembira. Hati yang gembira. Senyum ya. Adalah obat. Kasih senyum yang baik buat Tuhan Yesus. Seperti obat. Senyumnya manis-manis di Hati rumah. yang senang. Pintar, tapi Semangat yang patah. Keringkan tulang. Hati yang gembira. sekali lagi ya, yang semangat Tuhan lagi buat Tuhan senang. Yesus. Ayo adik-adik, hati yang Gembira. Mana suaranya? Adalah obat. pintar. Seperti obat. Hati yang senang. Yes, tetapi ya, Tapi semangat yang patah. Keringkan tulang. hati Hati yang
senang. Sekali lagi ya, angkat tanganmu dua-dua yuk. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah kakak, berarti hati yang gembira itu terpanjang apa tadi kak? Dari senyumannya, Dari Kak. senyumannya dan dari hati. Dari hatinya. Amin. Amin. Adik kita masih semangat ya di rumah ya. Masih. Amin. Yuk, Amin. kakak sekarang undang kalian duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan telinga kita. Mendengar firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Amin. 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 Kita mau angkat suatu pujian. Roh Kudus yang manis. Masih ingat ya adik-adik lagunya ya? Tutup matanya yuk. Berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Ku buka hati Amin. untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Dari awal ya, ku buka hatiku. Buka suaramu nak buat Tuhan yuk. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Angkat tanganmu yuk, katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku Amin. anak Tuhan yang Kita mau nyanyi dari awal lagu ini. Tutup matamu adik-adik. Buka suaramu buat Tuhan yuk. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Angkat tanganmu dua-dua, katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang Sekali katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. 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 Ayo anak-anak Tuhan yang manis. Sekarang angkat tanganmu sama kakak. Ayo anak-anak Tuhan yang manis. Sekarang kita mulai sembah Tuhan. Ayo kakak percaya dari mulutmu keluar penyembahan-penyembahan buat Tuhan Yesus. Ayo sembah Tuhan. Ayo sembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus layak disembah adik-adik. Dia layak terima pujian. Karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Tuhan sudah kasih kesehatan. Tuhan sudah kasih kesehatan yang terbaik buat kita. Terima kasih Tuhan.
kita akan berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kalau Engkau selalu ada buat kami. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Pimpin kami ya. Pimpin kami ya. Hari ini kami mau belajar firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan. Berikan kami hikmat ya agar Tuhan. Agar kami mengerti firman-Mu. Dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Kau disenangkan atas pujian, atas penyembahan yang kami naikkan hanya untuk-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih ya. Inilah doa kami. Hanya kepadamu. Tuhan Yesus. Tuhan kami. Juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama yang di rumah katakan Amin. Amin. Shalom adik-adik semua, sekarang waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita lipat tangannya dan tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Urapilah kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema kita kali ini yaitu pengampunan itu penting. Kita akan belajar dari kisah Tuhan Yesus dan wanita yang berdosa yang terdapat dalam Yohanes 7 ayat 53 dan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Pada suatu ketika setelah hari raya Pondok Daun, Tuhan Yesus berada di Yerusalem dan dia pergi ke sebuah bukit yaitu Bukit Zaitun. Dan pada pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah pergi untuk mengajar di bait Allah adik-adik. Banyak orang yang datang untuk mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah tapi tiba-tiba suatu ketika ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga datang. Kira-kira apakah mereka mau mendengarkan firman Tuhan juga? Nah sekarang coba kita buka di Yohanes 8 ayat 3 sampai 5. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah jadi adik-adik suatu ketika pada saat yang bersama dengan Tuhan Yesus mengajar, ada seorang wanita yang melakukan dosa adik-adik, yaitu dia berzina adik-adik. Dan pada saat itu sesuai hukum yang ada, kalau orang berbuat zina harus dihukum rajam adik-adik. Atau hukum rajam itu adalah orang yang berdosa tersebut dilempari batu sampai meninggal adik-adik. Nah di sini ahli-ahli Taurat pengen tahu nih, apa reaksi Tuhan Yesus terhadap hal tersebut. Nah kira-kira apa ya, apakah Tuhan Yesus akan melakukan hal yang sama terhadap perempuan tersebut? Yuk kita baca di Yohanes 8 ayat 6 sampai 7. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka untuk menghakimi perempuan tersebut. Tapi Tuhan Yesus malah balik nanya, siapa yang tidak berbuat dosa, dialah orang yang pertama melempari perempuan tersebut adik-adik. Seperti yang kita ketahui sampai hari ini, setiap manusia secara dari lahir kita sudah berdosa adik-adik.
Dan pada saat itu juga sama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga mereka berdosa. Akhirnya mereka diam semuanya, mereka tidak ada yang berani adik-adik. Kecuali Tuhan Yesus, lambat laun satu persatu dari antara mereka pergi meninggalkan perempuan ini dan Tuhan Yesus adik-adik. Nah sekarang tinggal Tuhan Yesus dan perempuan ini. Kira-kira apakah Tuhan Yesus yang tidak berdosa mau melempari perempuan ini dengan batu adik-adik? Yuk coba kita baca di Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Kita baca bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah adik-adik, setelah semua orang pergi hanya ada Tuhan Yesus dan perempuan yang berdosa tersebut. Tuhan Yesus tanya, "Di mana orang-orang? Kenapa nggak ada yang melempari kamu dengan batu?" Kira perempuan itu bilang, "Iya, mereka sudah pergi karena mereka merasa mereka berdosa adik-adik." Dan Tuhan Yesus juga bilang, "Ya sama, Tuhan Yesus juga nggak akan melempari dia dengan batu." Dan Tuhan Yesus bilang, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi adik-adik, mulai dari cerita ini kita diajarkan untuk lebih sering mengampuni daripada menghakimi adik-adik. Karena apa? Sesuai dengan tema kita, pengampunan itu penting dibandingkan ketika kita menghakimi, sama seperti yang sudah diajarkan Tuhan Yesus adik-adik. Jadi jika ada teman, saudara atau orang tua atau siapapun yang menyakiti kita nggak boleh dendam adik-adik. Justru kita harus mengampuni, dan bila ada yang berdosa atau memang dia bersalah, kita tidak boleh cepat-cepat untuk menghakimi adik-adik. Karena menghakimi adalah bukan hak kita adik-adik. Justru kita harus mengasihi dan juga kita harus mengampuni dengan kasih seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu firman Tuhan untuk hari ini adik-adik. Sekarang waktunya kita berdoa, kita lipat tangannya dan tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Ajar kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan kiranya Engkau menjauhkan kami dari hal-hal yang lebih menghakimi orang lain. Tuhan Yesus, kami tidak sanggup sendiri. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan untuk kami dapat menjalaninya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bawa suatu bubuhan menaruh, tetapi bukan segala sesuatu mudah. Shalom Shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan, bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA, atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, sekali lagi yuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Yuk angkat tangannya dua-duanya, kita tutup mata, kita terima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami sudah selesai beribadah. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, dan juga terima kasih buat kakak-kakak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini, diberkati Tuhan, dan firman itu mengubahkan dan setiap orang yang mendengarkan menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang kami mau menerima berkat daripada Tuhan, biar berkat Tuhan berikan kepada siapapun yang menonton acara hari ini, dengan berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna diberkati kepada setiap adik-adik di rumah dan juga orang tua yang ada di rumah. Apa saja yang diperbuat, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan selalu buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.